15 minutes later. Nah, Kakak Sintia udah siap Kak Yeta. Terima kasih ya sudah siapin Alkitab Kak Sintia. Dan juga kita sebelumnya salam-salam dulu sama adik-adik yang di rumah ya. Apa kabar semua? Semoga hari ini sehat dan segar untuk beribadah memuji Tuhan. Kakak Yota mau mengajak kita semua bangkit berdiri. Ya, ayo bangkit adik-adik. Ayo semangat adik-adik. Kita akan bernyanyi bersama lagu Tuhan Yesus Baik. Ya. Musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, karena kita sudah menyanyi, tentu pertama kita harus berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus ya Kak Yeta ya, supaya ibadah kita hari ini berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini adik-adik yang ada di rumah maupun kakak pelayan, bersama-sama kami akan mengadakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami bersyukur Tuhan kalau kami semua, walaupun ada yang isoman, ada yang sehat, ada yang di rumah ataupun di mana saja Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah di pagi hari ini. Berkatilah ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan doa ini hanya kami persembahkan di dalam nama Yesus. Amin. Kak Sintia, hari ini mau cerah, mau hujan, rasanya senang aja ya karena hari ini adalah hari Minggu. Iya betul, kayak hari Minggu. Hari kita beribadah dan memuji Tuhan. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu yang satu buah lagu untuk mensyukuri berkat Tuhan atas kita Kak? Oh iya, lagunya tentang alam ya Kak ya? Iya, betul banget Kak. Dari mana Kak lagunya? Dari KC1 ya Kak? Iya, betul, KC1 Iya. ya. Sungguh indah alam. Kak Sintia nyanyi dulu, adik-adik ikuti di rumah ya. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan burung ikan, tumbuh-tumbuhan. Sudah
Kakak Yeta, hari ini kita akan mendengar cerita salah satu kebaikan Tuhan Yesus kepada umatnya melalui suatu mujizat. Nah, mujizat apa ya kira-kira Kak Yeta ya? Wah, mujizat yang Tuhan Yesus buat banyak banget Kak buat kita. Iya. Nah, ini salah satunya kita akan dengar dari Kakak Stevi dan Kakak Nona. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita mari bersiap-siap dengan Alkitab kita. Ya, kita akan menyanyikan dulu Kidung Ceria 215. Dengan hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Sekali lagi ya. Dengan hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Nona senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik kelas besar dan kelas kecil yang ada di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita dari kitab Matius. Nah adik-adik, kitab Matius itu terdapat di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Nah, pasti sudah tahu semua kan, kitab Matius itu terdapat di Perjanjian Baru. Kita mau buka Alkitab kita terdapat di Matius 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15a. Sudah dapat semua adik-adik? Sudah dapat semua? Nah, kalau sudah dapat, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Kita mau minta pertolongan sama Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerti akan firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini untuk adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan membaca dari kitab Matius ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Adik-adik di rumah, kita boleh baca bersama-sama ya, adik-adik yang ada di rumah. Kita mulai 1, 2, 3. Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke sebuah rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidaklah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Amin. Nah adik-adik, dalam bacaan kita hari ini ada mujizat apa yang terjadi di bacaan kita hari ini? Nah, seperti yang kita baca pada hari ini, pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke sebuah rumah ibadah. Nah, di situ adik-adik ada seorang laki-laki yang lumpuh sebelah tangannya. Pada waktu itu di rumah ibadah itu
menyembuhkan orang pada hari Sabat termasuk melanggar hukum agama, karena bagi mereka menilai tindakan menyembuhkan orang sakit pada saat hari Sabat adalah sebuah kesalahan. Karena hari Sabat merupakan hari istirahat dan tindakan menyembuhkan orang sakit adalah kegiatan bekerja. Nah, adik-adik, Yesus lalu menjawab dengan memberi perumpamaan kepada orang-orang tersebut. Dia mengatakan, seandainya di antara kalian ada yang mempunyai domba dan domba itu jatuh ke dalam lubang yang dalam pada hari Sabat, apa yang dilakukan oleh pemilik domba itu? Tentu ya, akan menangkap domba itu dan mengeluarkannya dari lubang itu. Nah, adik-adik, manusia lebih berharga daripada domba. Karena itu boleh saja menolong orang pada hari Sabat. Lalu Yesus pun berkata kepada orang yang tangannya lumpuh sebelah itu, ulurkanlah tanganmu. Dan orang itu mengulurkan tangannya. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Orang itu sembuh dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Pemimpin agama Yahudi yang berada di rumah ibadah tersebut keluar, lalu mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh atau teladan yang baik, bukan saja melalui perkataan, tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan dengan perbuatan yang langsung, di mana menolong orang yang sakit itu tidak boleh menunda-nunda walaupun pada saat hari Sabat. Nah, hal ini kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh perbuatan baik dan mengasihi. Maka Tuhan Yesus juga mau kita melakukan itu sebagai bukti nyata anak Tuhan Yesus, di mana kita hendaknya membawa berkat bagi sesama dengan mengasihi sesama manusia. Karena kehadiran adik-adik lain itu sangat penting dan memiliki tujuan untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita agar tidak membuang kesempatan dalam berbuat baik dan tidak bosan-bosan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita menjadi anak yang tidak egois dan menjadi anak yang peduli. Nah, contohnya apa aja? Contohnya apa saja sih perbuatan baik? Nah, nggak perlu jauh-jauh adik-adik, di rumah kita ya, membantu mama di dapur. Terus apa lagi? Membantu kalau kita mempunyai kelebihan makanan, kita bisa berbagi kepada tetangga kita yang tidak memiliki, kepada tetangga kita yang membutuhkan makanan. Terus apa lagi? Belajar bersama adik atau kakak di rumah juga boleh. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu mau kita selalu mengasihi orang lain dengan tidak pernah bosan untuk berbuat baik kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja ya. Nah, adik-adik, semuanya hari ini kakak Nono mau tanya semua adik-adik yang ada di rumah, semua hari ini sudah siap untuk melakukan perbuatan yang baik? Kalau sudah siap, mulai hari ini adik-adik berjanji pada diri adik-adik sendiri dan pada Tuhan bahwa adik-adik akan melakukan firman Tuhan yang adik-adik hari ini dengar. Adik-adik harus melakukannya buat diri adik-adik dan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik ya, adik-adik hari ini Kanona punya ayat hafalan buat adik-adik kelas besar dan kelas kecil yang ada di rumah. Nah, ayat hafalannya itu terdapat di kitab Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, adik-adik, minggu ini kita mempunyai aktivitas yang luar biasa ya, beda dari hari-hari yang lain. Karena kita mau menjelang Paskah, jadi aktivitas kita hari ini adalah membuat keranjang Paskah dari bahan bekas, barang-barang yang masih layak pakai ya adik-adik ya. Bisa berupa dus atau kotak yang sudah tidak berfungsi, adik-adik bisa olah lagi, jadi bisa ditempelin kertas atau seperti apapun, dan jadinya seperti keranjang ya adik-adik, dalam bentuk keranjang. Nah, adik-adik, keranjang itu adik-adik bisa kerjakan. Lalu keranjang tersebut jangan lupa ya adik-adik bisa menuliskan sebuah kalimat di dalam keranjang itu, menaruh sebuah kalimat di dalam keranjang itu, dan ada hashtagnya ya adik-adik ya, ada hashtagnya dalam keranjang itu. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Tapi ingat, jangan lupa adik-adik dalam pembuatan keranjang itu adik-adik harus foto dulu. Foto-foto tersebut adik-adik boleh kirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Kalau adik-adik ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi kakak pelayan kelas masing-masing. Oke adik-adik, selamat hari Minggu dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Dadah! Oh, maksudnya sekarang kita jadi tahu bahwa kita jangan ujung-ujungmu dalam membuat kebaikan atau bosan berbuat baik. Semakin hari kita harus semakin giat melakukan kebaikan yang Tuhan ajarkan kepada kita adik-adik. Nah, oleh karena itu Kak, untuk mengingat kebaikan Tuhan kepada kita yang tadi dibawain oleh kakak pelayan firman Tuhannya, mari kita nyanyikan Jesus Loves Me. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Kami yakin dan percaya Bapa, melalui firman Tuhan ini kami sebagai anak-anak Kristus siap untuk selalu berbuat baik untuk sesama kami, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, untuk orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami, supaya kami bisa membantu mereka. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat dipermuliakan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sebentar kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini pada minggu-minggu ini sudah melakukan sekolah dengan sistem online ataupun offline ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau selalu membimbing adik-adik kami yang
saat ini sudah melaksanakan sekolahnya dengan sistem offline untuk diberikan selalu keselamatan, kesehatan, dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus saja, supaya mereka selalu dijaga ya Bapak dari segala macam penyakit, dari segala macam mara bahaya, supaya mereka bisa fokus untuk sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon ya Bapak, kiranya urapan dari tangan Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan mereka supaya mereka bisa kembali sehat seperti sedia kala. Juga ya Bapak, kami berdoa secara khusus untuk mama papa kami yang mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Kiranya juga Engkau mau mengurapi tangan kudus-Mu itu, mengurapi mama papa kami supaya mama papa kami bisa kembali sehat seperti sedia kala. Juga Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Maranatha Bandung. Berkatilah pendeta kami, berkatilah para majelis, berkatilah kakak pelayan, berkatilah kami semua ya Bapak, anggota-anggota gereja. Kiranya kami selalu dalam hati yang tulus untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus saja, dan kiranya kami semakin bertumbuh di dalam iman Kristus kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi serta jajaran menteri. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikanlah kebijaksanaan, berikanlah rahmat dari Tuhan Yesus Kristus saja, supaya mereka selalu diberikan kebijaksanaan, mereka diberikan kesehatan dan kepintaran dalam mengatur perekonomian ataupun mengatur negara ini ya Bapak, supaya negara Indonesia ini semakin maju dan berkembang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga kami mau berdoa secara khusus untuk rangkaian kegiatan Paskah yang saat ini sudah kami akan mulai kegiatan Paskah, baik itu lomba, baik itu nanti ada acara ibadah Paskah. Kami mohon ya Bapak, kiranya hati kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Hati kami hanya melihat bahwa pengorbanan dari Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami dari segala macam dosa-dosa kami itu sangat berkesan untuk kami, dan kami sangat bersyukur untuk hal itu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau saja ya Bapak yang menyelamatkan kami. Kami semua bisa berada di tempat ini dengan keadaan selamat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Doa yang jauh dari sempurna ini kami memperalaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur yang kita dapat dari Mama dan Papa. Adik-adik bisa memberikannya nanti melalui Mama dan Papa, atau datang langsung ke gereja, dan ada cara yang lain. Adik-adik bisa scan QR code yang ada di layar kaca adik-adik ya. Selama kasih dia menyanyi, adik-adik boleh scan di situ. Ya, kita nyanyikan Kidung Jemaat 450 sambil persembahan diberikan. Senang
berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini Tuhan yang kami berikan hari ini bisa membantu saudara-saudara sesama kami dalam kesusahan, dan persembahan ini juga bisa menjadi alat-Mu untuk memperlebar kerajaan Tuhan di mana saja berada. Terima kasih ya Bapak, pakailah para pengurus gereja yang mengelola keuangan ini Tuhan, supaya mereka melakukannya dengan baik dan benar. Inilah doa kami ya Bapak, dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, untuk warta PA hari ini Kak Cynthia mau ingatkan bersama Kak Yeta bahwa kalian ya sudah ditugaskan untuk membuat keranjang. Ya, keranjangnya harus dihias yang bagus. Ya, kemudian kalian bisa foto hasil karya kalian. Kalian kirimkan di grup WA kelas masing-masing. Ya, ngerti ya Kak Yeta ya? Oke, siap. Nah, oleh karena itu berikutnya kita akan lihat slide kegiatan pasca PA. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila tiba waktunya, kebaikan yang kita berikan akan ada hasilnya. Mari berdiri dan kita menyanyikan kembali lagu Tuhan Yesus baik, untuk mengingatkan kita semua, kita berbuat baik karena Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah IMPA dan kami bersyukur semua sudah berjalan dengan baik sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus berkati supaya adik-adik kami yang ada di rumah juga bisa melanjutkan aktivitasnya di minggu ini dan mereka semua bisa
dalam keadaan sehat dan damai sejahtera daripada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.